Halo Sobat Calon Karya semua, kembali lagi dengan saya Neza dan rekan saya. Suzu. Nah, jika di video sebelumnya kita telah membahas penanaman dan perawatan pohon pisang, ya, di video kali ini kita akan membahas budidaya tanaman pisang, tapi dari segi analisa usaha. Kira-kira profit atau enggak sih analisa usaha dari budidaya tanaman pisang ini. Nah, yang nantinya kita akan mewawancarai salah satu pemuda yang melakukan budidaya pisang itu sendiri. Bagaimana caranya agar budidayanya ini profit dan tips and trick agar kita bisa meminimalisir kegagalan dalam berbudidayanya itu. Sepertinya videonya akan menarik, maka dari itu simak videonya sampai akhir. Nah, kita sudah sampai di tempat pemilik dari tanaman pisang yang tadi kita tag ya di belakang, yaitu Mas Ibnu. Oke, ayo kita langsung tanya-tanya aja. Halo. Oke, apa kabar Mas Ibnu? Oh, Salam. baik. Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi seperti yang sudah saya bilang, jadi tujuan kita ke sini mau tanya-tanya nih Mas Ibnu mengenai tentang budidaya pisang itu sendiri. Nah, di belakang ini kan kelihatan cukup banyak ya tanaman Ya. pisang ya Mas Ibnu. Nah, ada berapa populasi kira-kira Mas? Populasi di sini ada 300 pohon. Ya, kalau di pohon pisang itu dibilang kita tuh rumpun. Rumpun. 300 rumpun ya. Karena kan Eh, satu rumpun tuh biasanya ada 2, 3 pohon. mm-mm. Mm, Jadi ada 300 ya ada teman-teman, 300. 300 rumpun kurang lebih. Nah, dengan populasi sebanyak itu, 300 rumpun, kira-kira modal apa aja yang dibutuhkan untuk tanam sebanyak itu? Eh, nominal uangnya kah Ya, apa? nominal uang, terus gambaran umum kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan dari pupuk dasar, pupuk susulan, sampai ya mungkin pupuk tambahan yang Oh, diperlukan. ya ya ya. Kalau untuk gambaran besarnya satu pohon itu minimal itu 100.000 satu rumpun. 100.000. Nah ya, kalau kita kasih gambaran modalnya itu 100.000 satu rumpun. Nah itu untuk kebutuhannya yang terutama itu pupuk kandang ayam. Mhm. Habis itu kapur, habis itu pupuk kimianya tuh ada lengkap ya, TSP, KCL sama NPK. Itu aja untuk perawatan. 100.000 tuh bisa sampai panen, kalau untuk biaya 100.000 satu Oh, rumpun. satu rumpun 100.000 itu bisa sampai Ya, panen ya dari biasa kita ya nanam. sampai panen. Oke, itu dia teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ketiga, dari modal yang kita keluarkan 100.000 per satu rumpun, kira-kira berapa sih potensi hasil untuk tiap-tiap rumpunnya itu? Tiap rumpun kalau untuk musim pertama itu kan panennya satu satu pohon Hmm, kan. Nah, satu pohon itu biasanya 25 kilo. 25 kilo dikali kita harga pasar 8.000. 8.000, Berarti dapat 200. 200.000. Hmm. Ya 200.000. Berarti dikurangi sarana produksinya 100, berarti hasil hasil laba kotor ya, laba Hmm. kotornya 100.000. 100.000 Mhm. itu di panen pertama, Ya, musim panen pertama. pertama. Biasanya bisa berapa musim tuh panen? Berapa kali? Panen itu bisa sampai 5 tahun. 5 tahun, Nah, dan setiap tahunnya itu panennya 3 kali. 3 kali per 1 tahun ya. Ya, 1 tahun. Oke, itu cukup menggiurkan ya teman-teman. Untuk modal 100.000 per satu rumpun bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun dan bisa bertahan 5 musim, 5 tahun Mhm. itu. Oke Kak. Wah, ternyata sangat menggiurkan ya teman-teman, analisa usaha dari berbudidaya pisang itu sendiri. Kayaknya, setelah ini teman-teman ada niatan nih Ya. untuk coba berbudidaya tanaman pisang di belakang. Nah, selanjutnya, Mas Ibnu, kira-kira di dalam berbudidaya tanaman pisang, tantangan apa sih yang paling besar dan gimana caranya untuk kita mengantisipasi tantangan itu agar kita dapat meminimalisir kegagalan? Mau meminimalisir. Terutama kalau pisang itu yang riskan, Mhm, itu terkait, apa namanya, anakan, ya. anakan. Karena anakannya itu di tahun pertama itu nanti bakal tumbuh banyak. Nah, Mhm, itu tuh harus kita kurangin gitu per rumpunnya. Yang biasanya anakannya tuh sampai 8 sampai 10 pohon itu harus kita eliminasi, kita sisakan maksimal 2 kalau enggak 3 pohon. Nah, untuk supaya satu rumpunnya itu menghasilkan 2 2 pohon aja gitu untuk di musim panen selanjutnya. Nanti baru anakannya seperti itu terus. Karena kalau nggak kita kurangin mhm. itu bakalan mengganggu tanaman yang itu. Jadi istilahnya itu
makanannya tuh terbagi-bagi. Nah, otomatis nggak ada yang maksimal hasilnya. Nah, Oh. itu yang pertama itu anakan, Mhm. yang kedua itu harus jarak tanamnya. Jarak tanam. Nah, kalau kayak di belakang sini sebenarnya ini jarak tanamnya agak terlalu ini ya, Terlalu rapat dekat. Nah, ya. terlihat rapat. Jadi ini, eee, apa, penyakit cacar daun yang ada di ini, daun yang ini bawah, Nah, bisa dilihat banyak yang teman-teman. serangan ini ya, tapi ini masih bisa, cuman menurunkan kualitas dari buah itu sendiri. Nah, sebenarnya jarak anjurannya sebenarnya ada anjurannya kalau untuk ini analisa kita pohon pisang Ambon ya, itu 4 kali 4 ya, 4 meter kali 4 meter itu Udah sudah ideal. sangat ideal ya. Nah, yang ketiga yaitu yang penting itu kapur. Nah, Kapur. kapur itu rutin ya pemberiannya setiap setelah panen. Nah, itu buat mencegah yang namanya area busuk batang gitu. Karena kalau pH tanahnya menurun otomatis penyebab jamur itu meningkat. Nah, itu aja kalau untuk semprot-semprot pisang di sini kita nggak pernah nyemprot-nyemprot ya. Cukup Mhm. simpel untuk perawatan pisang ya. Cuman harus punya lahan yang luas gitu kelemahannya tanaman pisang. Iya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Tadi yang pertama kita harus memangkas anakan yang tumbuh terlalu banyak Ya. agar bisa memaksimalkan potensi hasil dari buahnya itu sendiri. Terus tadi yang kedua juga jarak tanam, jangan terlalu rapat sehingga nanti ya itu bisa maksimal buah dari tanaman itu sendiri. Terus pemberian kapur setelah panen itu juga nggak kalah penting untuk memaksimalkan potensi panen dan usia dari pohon pisang itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian ya video dari kita mengenai wawancara budidaya tanaman pisang. Tadi kita juga sudah sertakan analisa usahanya seperti apa. Nah, barangkali teman-teman sobat calon karya semua di sini tertarik untuk melakukan budidaya tanaman pisang, boleh dicoba di rumah masing-masing. Jadi cukup sekian dari saya. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih kepada Mas Ibnu atas sharing ilmunya dan tips-tipsnya mengenai budidaya tanaman pisang. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman semuanya. Oke, salam pemuda sukses, beda muda berkarya.